Tuhan teman situhu lias atendu jaminan geluhku. Tegundu aku kubas dalindu, oh Yesus, kam terangi bas geluhku. La pediatdu aku erdalan sisada, kune berat babanku. Ku tetap mengukur kuman bandu saja, puji sembahku bandu. Ku puji gelar doa Tuhan, ibas kerina dampar kegeluhanku. Erkuasalah serasa lalap, Kam Yesus Kristus Bapa damai, si mereken kami kemalaman nate. Rembak raskam Tuhan harapanku lah pernah benih. Anak-anak Bapak dan Ibu seluruhnya, Tuhanlah teman kita yang sesungguhnya. Nah, untuk anak-anak kami semua, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah segalanya bagi kita. Di pertemuan daring yang ketiga bersama Pak LG dan Ibu NT, kita akan membahas pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk anak-anak kami semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina. Selamat belajar. Oke, pada pertemuan kita yang ketiga ini, untuk anak-anakku kelas 11 seluruhnya, kita akan belajar mengenai program linier. Dalam program linier ada beberapa sub materi kita. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Namanya pertidaksamaan, berarti kalau dia pertidaksamaan secara umum, pertidaksamaan itu dilambangkan dengan lebih besar dari, sama dengan, lebih kecil, sama dengan, lebih kecil, dan lebih besar. Coba kita lihat di sini. AX tambah BY ini lebih besar sama dengan C. AX tambah B lebih kecil sama dengan C, AX tambah BY lebih kecil C, AX tambah BY lebih besar C. Ini merupakan secara umum lambang dari pertidaksamaan. Jadi untuk menentukan langkah-langkah dalam menggambar grafik pertidaksamaan linier dua variabel ini ada dua bentuk. Yang pertama langkahnya adalah menggambar grafik AX tambah B itu sama dengan C sebagai batas daerahnya. Yang B, menyelidiki daerah penyelesaian yang dimaksud apakah berada di sebelah kiri, sebelah kanan, atas atau bawah garis batas yang telah dilukis. Ini merupakan langkah untuk menentukan pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, coba kita lihat contoh yang pertama. Gambarkan daerah himpunan penyelesaian persamaan linier dua variabel pada bidang kartesius. Ini soalnya 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 6, xy elemen bilangan real. Untuk pembahasan tadi ada dua langkah. Yang pertama, kita menggambar garis lurus pembatasnya dengan menentukan titik potong pada sumbu X dan Y. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X itu berarti nilai Y-nya 0. Nanti kebalikannya, jika kita menentukan titik potong pada sumbu Y, maka nanti X-nya adalah 0. Coba, yang pertama kita akan mencari titik potong pada sumbu X. Oke, dengan Y tadi 0. Kita lihat pertidaksamaannya. 3x tambah 2y sama dengan, kita ubah dulu ke dalam persamaan atau sama dengan 6. Maka 3x tambah 2 kali 0, y-nya tadi 0, sama dengan 6, maka 3x sama dengan 6, x-nya kita dapat adalah 2.
Jadi titik potong pada sumbu X adalah 2,0. Ini untuk sumbu X. Sebaliknya, titik potong pada sumbu Y berarti X-nya itu nilainya 0. Maka dari persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 6. 3 kali 0 tambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6. Y-nya hasilnya adalah 3. Jadi koordinat titik potong pada sumbu Y 0,3. Coba kita buat dalam bentuk grafik X, Y. Maka di sini kita dapat X-nya 0. Di sini Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 0. Maka kita dapat titiknya tadi 0,3 dan 2,0. Ini untuk langkah yang pertama. Kita lihat grafik untuk langkah yang pertama. Grafik 3X tambah 2Y sama dengan 6 menghubungkan koordinat titiknya tadi 0,3 dan 2,0. Kita lihat di sini grafiknya. Ini dia 0,3. Berarti ini XY, XY. Maka ini X-nya 0, Y-nya 3. Ini titiknya. Oke, yang kedua 2,0. Berarti ini titiknya. Kita hubungkan, dapatlah di sini garis untuk 3X tambah 2Y sama dengan 6. Untuk menyelidiki hasil dari himpunan penyelesaian, kita akan ambil sembarang titik 0,0. Oke, maka kita dapat X-nya 0, Y-nya 0. 3 kali X-nya 0. 0 tambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 6. 0 lebih besar dari 6? Ya, salah. Berarti pernyataan ini merupakan pernyataan salah. Karena nggak mungkin 0 itu lebih besar atau sama dengan 6. Maka kita akan mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya jika pernyataan salah adalah sebagai berikut. Jadi untuk arsiran dari himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Ini hasil himpunan penyelesaian. Grafik dari 3X tambah 2Y sama dengan 6. Oke. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, untuk contoh yang kedua juga kita menentukan daerah himpunannya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Ini dia pertidaksamaannya, ada dia 3 bentuk. Yang pertama, 5X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 20. Yang kedua, 7X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 14. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Untuk pembahasan, sama seperti contoh yang pertama tadi, kita mencari titik potong masing-masing persamaan. Berarti yang kita cari yang pertama, 5X tambah 4Y sama dengan 0. Titik potong masing-masing. Sumbu X dulu kita cari dan sumbu Y. Untuk persamaan pertama, di sini kita dapat 5X tambah 4 kali 0 sama dengan 20. Maka X-nya kita dapat 4,0. Persamaan yang kedua, 7X tambah 2Y sama dengan 14. Kita dapat di sini 7X sama dengan 14, X sama dengan 2. Maka titiknya kita dapat 2,0. Ini untuk sumbu X. Masuk kita untuk mencari sumbu Y. Untuk persamaan pertama, 5X tambah 4Y sama dengan 20. Kita dapat Y-nya 4Y sama dengan 20. Y 5. Maka titiknya 0,5. Persamaan yang kedua, 7X tambah 2Y sama dengan 14. Maka kita dapat 2Y sama dengan 14. Y sama dengan 7. Maka titiknya 0,7. Untuk langkah kedua, ambil titik sembarang. Itu titiknya 0,0. Maka 5 kali 0 untuk persamaan pertidaksamaan yang pertama. Tambah 4 kali 0 lebih kecil sama dengan 20. 0 lebih kecil sama dengan 20. Ini untuk sembarang titik 0,0. Yang kedua, 7 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih kecil sama dengan 14. 0 lebih kecil sama dengan 14. Berarti kedua persamaan ini memenuhi. Karena udah pasti 0 itu lebih kecil sama dengan 20. Dan 0 itu lebih kecil sama dengan 14.
14. Jadi untuk menggambar grafik yang mana daerah himpunan pertidaksamaannya, kita lihat di sini. Yang pertama tadi kita cari titik potong pada sumbu X dengan titik. Kita lihat baliknya. X-nya 4,0. Di sini X-nya 2,0. Ini tadi Y-nya. Berarti yang pertama 4,0 dengan 0,5. Ini kita cari dulu. Kita tarik garis, oke. Yang kedua, kita lihat di situ 2,0 dengan 0,7, maka kita tarik garis. Katanya 0 lebih kecil sama dengan 20. Ini untuk persamaan pertama. Yang kedua, 0 lebih kecil sama dengan 14. Maka kita dapat daerah arsirannya. Kalau kita arsir untuk persamaan pertama, 5X tambah 4Y lebih sama dengan 20. Ini dia kalau kita arsir. Oke. Yang kedua, 7X tambah 2Y sama dengan 14. Ini dia. Dari arsiran tersebut, untuk persamaan 1 dan 2, daerah yang memenuhi adalah yang ini dia. Maka untuk daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut ada di gambar grafik berikut. Oke. Contoh yang ketiga, ini kita mencari kebalikannya. Tadi contoh 1 dan 2 kita mencari himpunan penyelesaian dari grafik. Sekarang grafik yang diketahui kita menentukan pertidaksamaan dari grafik tersebut. Oke, kita lihat contoh 3. Ini dia sumbu X. Oke, ini dia sumbu Y. Dapat tarik garis 5 ke 10, 4 ke 9. Bagaimana kita menentukan pertidaksamaan dari grafik tersebut? Yang pertama dulu kita ambil titik. Kita misalkan ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua dari garis ini. Yang pertama kita akan mencari titik yang berapa dulu? 0,4. Berarti ini dulu kita cari 0,4 terus 9,0. Ini dulu yang untuk persamaan pertama. 4 ini di sumbu X. Di sumbu Y. 9 ini di sumbu X. Untuk mencari bentuknya, ini kita buat menjadi 4X kali silang. 9 ini Y. Maka kita dapat 4X tambah 9Y lebih besar sama dengan kalikan 4 dikali 9, 36. Maka kita dapat, kita lihat di garis arsirannya, 4X ditambah 9Y, ini kita pakai lambangnya lebih besar karena dia arsirannya ke atas, maka lambangnya lebih besar. Ingat, kalau arsirannya ke atas atau ke kanan, dia lambangnya sudah pasti lebih besar sama dengan, kalau dia ke bawah atau ke kiri, dia lebih kecil sama dengan. Coba kita lihat yang kedua. Ini 10 dan 5. Maka di sini kebalikannya 10X tambah 5Y. Ini arsirannya ke bawah atau ke kiri. Maka lambangnya lebih kecil sama dengan 50. 50 ini 10 kali 5. Dapat kita sederhanakan sama-sama bagi 5. Maka 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 10. Jadi untuk menentukan pertidaksamaan grafik tersebut, dapat hasilnya adalah 4X tambah 9Y lebih besar sama dengan 36. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 10. X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, untuk lebih memahami, kita buat dulu satu lagi contoh untuk yang keempat. Coba kita gambar suatu grafik. Ini kita misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X. Di sini titiknya kita buat 4 dengan 8. Kita tarik garis.
Yang kedua 3 dengan 9. Oke, kita tarik garis. Jika kita tentukan ini adalah daerah himpunannya, kita akan mencari pertidaksamaan dari grafik tersebut. Oke, caranya yang pertama kita lihat ini, kita misalkan persamaan yang 1. Oke, ini kita buat 1, yang ini kita buat 2. Kita lihat persamaan 1, ini 8 di Y, 4 di X, maka dapat kita buat kebalikannya, 8X tambah 4Y. Untuk menentukan lambangnya, ini kita kalikan dulu, 8 kali 4, 32. Untuk menentukan lambangnya, ini arsirannya ke atas atau ke bawah. Ini kita lihat arsirannya adalah ke atas. Maka kita buat di sini lambangnya lebih besar sama dengan. Oke. Dapat kita sederhanakan ini, sama-sama bagi 4. 2X tambah Y lebih besar sama dengan 8. Oke. Yang kedua, kita lihat persamaan yang kedua. Di sini kita lihat bahwa di sini titiknya 3 dan 9. Maka kebalikannya 3X tambah 9Y arsirannya ke bawah. Berarti dia lebih kecil sama dengan kalikan 3 kali 9, 27. Oke, masih bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 3. X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 9. Oke, jika kita lihat di sini dari garis grafik himpunan penyelesaiannya bahwa Y itu lebih besar sama dengan 0. Maka kita dapat pertidaksamaan dari grafik adalah, dapat kita tulis 2X tambah Y lebih besar sama dengan 8, X tambah 3Y lebih kecil dari 9, Y lebih besar sama dengan 0. Oke, untuk anak-anakku semua, Ibu harap mengenai sistem persamaan linear 2 variabel ini udah dipahami dan dibaca buku baik-baik, sehingga dalam pelajari program ini anak-anak kami bisa makin memahami apa itu grafik fungsi sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, dan untuk tugasnya nanti Ibu share di classroom. Oke, untuk anak-anak kami tetap jaga kesehatan. Salam SFD.